Jumpa lagi di channel Cuancuk, pokoknya cuan terus cuk. Meskipun BTC nya lagi drop, sekarang tanggal 8 September jam 10 malam, marketnya masih tidak lebih baik dari kemarin. Terus kalau lihat sekilas juga video yang di atas ini yang sudah saya bikin kemarin tengah malam itu masih relevan selama nggak nembus di titik setengah dari Fibonacci. Terus formasi candlenya juga masih gini-gini aja ya, ini masih kelihatannya masih bearish dilihat dari tren chart 1 harian. Terus 4 jaman itu juga sama, trennya masih menurun nih, kelihatan garis menurun, terlihat banget nih gini kan, tuh cenderung menurun. Terus dari 1 jaman yang kemarin sempat terlihat ada peluang naik tapi masih belum kuat, ini masih turun ya, mentul di sini ya. Terus sekarang turun, malah nggak sempat bisa nembus titik setengahnya lagi, kemarin sempat nembus dikit. Itu berarti tanda-tandanya masih bearish, setidaknya dari time frame sampai dengan 1 jaman dikonfirmasi. Tapi memang itu tahanan area resisten. CCI 50 nya mengindikasikan ini di area minus 100 yang memang garis resisten cukup kuat, ditambah dengan garis Fibonacci 0,5. Kemarin kan harapannya kalau bisa tembus di atas 0,5, makanya candle di time frame harian yang ini bisa lebih baik. Jadi formasi balik arah kalau bisa tutup di titik 0,5 alias di kisaran sekitar 47.000. Tapi ini masih terlalu dini buat kalian untuk takut. Bisa dilihat dari sini, kemarin itu di area sini ya, masih jauh kalau bandingin sekarang dengan kemarin penurunannya. Ini masih belum jelas mau turunnya seberapa, atau ada datar ataukah pantulan naik, itu masih belum jelas, nggak kelihatan. Karena kalau lihat dari CCI-nya ini, nih lihat di sini, ini sampai tembus CCI 50-nya aja sampai tembus di minus 200. Sementara sekarang baru di titik ini masih jauh. Jadi jalannya masih jauh, belum tentu turun juga, bisa mentul naik. Jadi kalian istilahnya nggak perlu khawatir, belum perlu khawatir istilahnya, apalagi kalau masih ada dana sisa, mungkin bisa melirik alternatif koin atau malah masuk ke Bitcoin ini. Ini semua terserah sama pendapat kalian masing-masing. Di sini saya murni hanya melihat dari analisa teknikal per hari ini, makanya selalu tak sebutin tanggal sama jamnya. Nah, terus gimana kondisinya sekarang kalau bearish seperti ini, yang baru dilakukan seperti apa sih? Jadi kalau bearish seperti ini paling enak buat menyimak alternatif koin yang lainnya. Contoh, waktu turun ini kemarin ETH sama Cardano ada yang sekarang sudah di posisi 2 dan 3 ngekor di bawahnya BTC. Kalau kita lihat dari chartnya, ini saya hapus dulu. Setelah terjadi penurunan BTC sampai ke 30.000, itu mereka yang recovery-nya ke atas paling cepat, ada langsung all time high, sementara BTC-nya belum. ETH sudah hampir all time high, kinerjanya juga di atasnya BTC. Kita cek ETH, ini mengacu pada histori, sekali lagi sejarah ya, ETH sama ADA. Oke. Nah, ini bisa teman-teman cek di sini nih. Ini jadi ketika di sini mereka outperform dari BTC, di atasnya BTC. Bisa lihat dari candlenya yang semulanya di bawah, ini jadi di atasnya sedikit. Setelah terjadi counter ke atas, mentul naik, mereka di atasnya BTC performanya. Jadi tugasnya kita waktu turun seperti ini ngecek mana sih, ada nggak sih kemungkinan koin yang performanya di atasnya BTC. Ada nggak? Saya nemuin 2, yaitu Tron sama yang terakhir paling hits BTT. Kita cek. Itu untuk ngecek itu paling enak karena turunnya baru 2 candle harian. Kita mainnya
bukan di 1 jam lagi, melainkan malah 15 menit. Kenapa kok ceknya di time frame yang serendah itu? Ya untuk ngecek waktu performanya waktu turun tuh gimana. Nah nih, kalau ETH sama ADA sekarang performanya pada waktu turun, biar jelas ya nih waktu turun ya. Saya cuma mau menyorot yang waktu turun aja biar lebih jelas. Nih, performanya sudah di bawah BTC lagi. Nah, kita cari yang di atasnya BTC. Tujuannya apa? Ketika mentulan naik, harapannya sekali lagi, asalkan BTC-nya nggak anjlok lagi ya. Kalau BTC naik, harapannya ngikut kayak ETH sama ADA kemarin, outperform BTC, bahkan naiknya tinggi, mungkin syukur-syukur bisa all time high. Dua tadi. Pertama, Tron, TRX. Nah, salah, harusnya compare. Ya, TRX. Ya, cek per 15 menit waktu turun, cek di sini. Nih, turun masih underperform. Lihat sekarang di atas. 1 TRX. Kita lihat lagi yang berikutnya, compare BTT. Nah, dilihat nih sedikit di atasnya BTC ngekor. Artinya apa? Harapannya kalau lihat historinya kemarin waktu BTC turun dalam yang barusan saya cek, ETH dan ADA itu performanya berada sedikit di atasnya BTC. Terus waktu BTC recovery naik, mereka jauh di atasnya, bentuk all time high. Harapannya di Tron, TRX dan BTT ini sama, bisa outperform dari BTC saat naik ya. Kalau turun ya apes. Kalau BTC turun semuanya juga turun, itu no hope, nggak ada harapan. Gimana pun juga susah. Kita harapannya ini kalau naik, ini saatnya kalian cek masing-masing, cek semuanya aja alternatif koin. Ini gampang, kalau pakai TradingView bisa pakai compare namanya. Pakai time frame 15 menitan, kalian cek satu-satu. Saya sementara saat ini nemunya 2 TRX sama BTT. Nah, syukur-syukur kalian bisa nemu yang kinerjanya lebih lagi di atasnya, istilahnya di atasnya BTC, monggo. Mudah-mudahan setelah BTC recovery naik, mereka naik tinggi dan kita cuannya banyak. Dan kalian bisa coba di alternatif koin manapun, silahkan cek, syukur-syukur punya dana silahkan nyemplung masuk situ. Oke, singkat aja malam ini, jadikan penurunan sebagai motivasi untuk cari yang lebih baik. Cari, justru kuncinya ini saat ini nyari, caranya tuh nyari yang outperform supaya nanti ketika mentul naik peluangnya cuan semakin gede. Oke, salam cuan cok.